Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nailisa Adah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan bab tipe skala pengukuran. Sebelumnya, di sini tipe skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu nominal diskrit, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, nominal atau diskrit. Skala nominal adalah tingkat pengukuran paling mendasar yang dimana angka atau simbol hanya digunakan untuk mengklarifikasi atau memberi nama kategori yang berbeda pada objek. Kata nominal berasal dari kata nama. Hal ini berarti bahwa angka atau simbol yang digunakan hanya berfungsi sebagai penanaman, pengaklifikasian suatu objek atau individu ke dalam kelompok yang berbeda. Diskrit adalah data yang dinilai terpisah dan tidak dapat memiliki nilai di antara dua nilai sisi yang berurutan. Dalam konteks skala nominal, setiap kategori adalah satuan berwujud yang terpisah dan tidak berkesinambungan. Ciri-ciri skala nominal ada 3. Yang pertama yaitu tidak ada urutan atau tingkatan. Kategori pada skala nominal tidak memiliki urutan. Misalnya kategori warna seperti warna merah, biru, dan hijau. Itu tidak memiliki tingkatan mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah dari yang lain. Yang kedua, kategori yang saling eksklusif. Nah, ini setiap objek atau individu hanya dapat masuk ke dalam satu kategori. Contohnya, jenis-jenis kelamin hanya bisa laki-laki atau perempuan, tidak bisa kalau keduanya. Yang ketiga, yaitu angka hanya sebagai label. Jika angka digunakan untuk mewakili kategori angka tersebut, tetapi tidak memiliki nilai matematis dan tidak dapat dioperasikan atau dijumlahkan, dikurangkan, dan lain-lain. Misalnya, seperti ini. Jika laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 2, angka 2 itu tidak berarti lebih banyak atau lebih tinggi daripada angka 1. Nah, seperti itu. Contoh skala nominal atau diskrit. Jenis bisa disebutkan, ini ada 4, yaitu jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan warna. Nah, jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan. Kalau agama seperti agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Pekerjaan seperti dokter, guru, insinyur, petani, dan polisi. Yang keempat, warna, seperti warna merah, biru, hijau, dan kuning. Nah, dalam setiap contoh di atas ini, setiap kategori adalah berbeda. Jadi masing-masing kategori itu berbeda dan tidak memiliki urutan. Data yang dihasilkan dari skala nominal itu berupa hitungan atau frekuensi dari setiap kategori. Misalnya, jumlah responden laki-laki dan perempuan itu berbeda, tidak sama. Nah, yang ini bisa disebut frekuensi. Operasi matematika seperti penjumlahan atau pengurangan yang tidak bermakna pada data nominal. Analisis statistik yang sesuai untuk data nominal biasanya berupa perhitungan frekuensi, persentase, dan uji statistik non-parametrik atau chi-square. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal yaitu skala yang sedikit tetapi lebih tinggi dari nominal, karena kategorinya memiliki urutan atau tingkatan.
Berbeda dengan bilangan kardinal yang menyatakan jumlah atau bisa disebut 1, 2, 3. Sedangkan bilangan ordinal yaitu menunjukkan tingkatan atau kedudukan seperti pertama, kedua, dan ketiga. Jadi beda antara kardinal dan ordinal. Ciri-ciri skala ordinal yaitu memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, kategori memiliki urutan atau tingkatan. Yang kedua, bisa diurutkan atau dari yang lebih besar, kecil, baik, atau buruk. Yang ketiga, jarak atau perbedaan antar kategori, tidak jelas atau tidak sama. Yang keempat, tidak bisa dilakukan operasi matematika atau perhitungan matematika seperti biasanya, yang bermakna pada nilai kategorinya. Contoh skala ordinal, peringkat dalam perlombaan, seperti juara 1, juara lomba, dan juara 3. Andi meraih posisi kedua dalam lomba lari kemarin. Nah, ini menunjukkan urutan setelah juara pertama, yaitu juara kedua, dan seterusnya. Ciri khas bilangan ordinal. Terdapat 2 ciri-ciri, yaitu menyatakan posisi relatif terhadap objek lain dalam suatu urutan. Yang kedua, biasanya memiliki akhiran yang menunjukkan urutan seperti ST, ND, RD, atau TH. Dalam bahasa Inggris misalnya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia sering menggunakan kata ke depan, ke belakang, atau ke berapa. Misalnya ke 1, kedua, ketiga, dan keempat, dan sebagainya. Yang ketiga, skala interval. Skala interval ini yaitu skala pengukuran yang sering digunakan untuk menyatakan sebuah peringkat antara berbagai tingkatan. Pada skala ini tidak memiliki nilai 0, sehingga nilai 0 yang dimaksud itu hanya menggambarkan satu titik di dalam skala saja dari tingkatannya. Skala interval berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Ciri-ciri skala interval yaitu yang pertama, data berfungsi logis. Yang kedua, data saling memisah. Yang ketiga, data itu ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimiliki. Yang keempat, angka 0 itu hanya menggambarkan titik pada skala, tetapi sebenarnya tidak memiliki nilai 0. Jadi pada skala interval ini tidak memiliki nilai 0 ya, teman-teman. Contoh skala interval. Ini seperti contoh seseorang dapat mengukur waktu sepanjang hari menggunakan format 12 jam. Ini adalah contoh data interval yang baik. Waktu dalam format 12 jam itu adalah ukuran rotasi yang terus dimulai dari 0 pada periodisitas yang telah ditetapkan. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio yaitu skala pengukuran yang memiliki nilai 0 mutlak. Artinya, 0 menunjukkan ketiadaan variabel yang diukur, seperti bilangan yang sebenarnya. Skala yang mana digunakan untuk mengukur data dalam penelitian, yang lebih sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan membandingkan kata. Skala rasio menjadi skala paling tinggi dari 3 skala lainnya, dari 3 skala nominal, ordinal, dan interval. Ciri-ciri skala rasio. Terdapat ada 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama, kategori memiliki urutan atau tingkatan. Jadi setiap kategori rasio
skala rasio itu memiliki urutan dan tingkatan tertentu. Yang kedua, jarak atau interval antar kategori sama dan dapat diukur. Yang ketiga, bisa dilakukan semua operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang keempat, memiliki titik nilai nol mutlak. Contoh skala rasio. Tinggi badan atau 0 cm yang berarti tidak ada tinggi. Terus berat badan 0 kg berarti tidak ada berat. Terus yang pendapatan. Ini seperti pendapatan 0 rupiah berarti itu sama dengan tidak ada pendapatan sama sekali. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.